mari kita berdoa sama, mudah-mudahan nanti yang dijelaskan Bu Maria apa dimengerti semua. Ya, mari sama-sama Pak, sebelum doa mulai. Selesai. Oke Bu Maria, silakan Bu untuk. Terima kasih Pak Wanto, teman-teman, Bapak Ibu, semuanya yang boleh hadir dan menyempatkan waktu untuk siang hari ini. Ada 27 yang hadir, berarti 7 masih belum bergabung, tetapi tidak apa-apa. Pertama-tama saya bersyukur perjalanan kita boleh sampai di sini dengan selamat, tidak ada yang ketinggalan, semuanya bisa menyelesaikan. Kemudian sudah 3 hari bisa istirahat, nampaknya sudah fresh, senyum semua, semua. Puji Tuhan, senang sekali saya melihat itu. Yang sudah berlalu biarlah berlalu, tidak usah diingat-ingat lagi, kecuali memang yang harus diingat, direvisi itu diingat-ingat, tapi yang aduh kemarin kok enggak ini, kemarin sudah itu sudah. Sekarang kita tatap masa depan kita, terutama untuk 30 hari ke depan. Hal pertama yang akan saya tanyakan adalah, Bapak Ibu apakah sudah menentukan untuk tiga siklus itu, apakah sudah menentukan daring semua, luring semua, atau daring dan luring? Itu yang pertama sudah harus tentukan. Kalau apakah di sekolah sudah kami luring, Bu. luring? Iya, di sekolah saya juga Luring udah sih, Bu. luring, Bu. Boleh ya, Bu ya? Luring semua kayaknya, Bu. Mulai Ya. luring semua, Bu. Berarti yang daring, yang sejauh yang saya tahu, yang daring adalah lumayan. Oke, itu yang paling penting supaya nanti persiapannya itu betul-betul jelas gitu ya. Baik, saya akan menayangkan. Sebetulnya ini Bapak Ibu udah tahu, cuman ya mari kita sama-sama membaca. Saya membaca saja. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Sudah. Sudah jelas. Kita ambil dari waktu itu pembekalan ya. Jadi ini khusus pada praktik pengalaman lapangan atau PPL atau praktik mengajar gitu. Nah, ini bagian penyelenggaraannya. Oke, langsung saja. Ini tahapan PPL atau praktik pembelajaran. Kalau belum lulus uji komprehensif memang nggak bisa. Tadi makanya Bu Eni bilang belum bisa masuk karena belum dianggap lulus. Jadi memang nanti saya akan sampaikan ke grup A itu Pak Dia sama Pak Gun dan Pak Dian. Ya, nanti akan saya gunakan supaya bisa dibuka gitu ya, karena ada yang belum bisa grup A. Nah, grup B sudah bisa ya? Sudah bisa ke PPL ya? Sudah. Bisa, Bu. Oke, kalau C memang Sudah. Baik. Nah, ada 31 hari yang nanti akan Bapak Ibu tempuh dalam kegiatan PPL. Ada 3 bagian, setiap ini 1 pendahuluan, preparasi dan koneksi, kemudian yang kedua penerapan inti pelaksanaan praktik pembelajaran, kemudian yang ketiga itu penutup, refleksi, dan tindak lanjut. Oke, ini tidak usah. Nah, tujuannya adalah memfasilitasi mahasiswa PPG untuk mengembangkan kemampuan reflektif guru dalam membelajarkan peserta didik, melakukan inovasi dengan menyusun dokumen rancangan pembelajaran. Jadi ya, inovasi dengan menyusun dokumen rancangan pembelajaran, media pembelajaran, bahan pembelajaran yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas dan atau mengatasi permasalahan pembelajaran yang dihadapi secara daring dan atau luring. Melaksanakan pembelajaran sesuai rancangan yang telah disusun dengan selalu memahami keberhasilan dan hambatan yang dipakai. Jadi 3 RPP yang sudah Bapak Ibu bolak-balik bicarakan, bolak-balik revisi itu nanti akan dipakai.
tidak boleh RPP baru. Kalau RPP revisi oke, direvisi, tetapi tidak boleh revisi yang baru. Nah, kecuali memang kepala sekolah itu menginginkan pada saat PPL nanti Bapak Ibu harus mengajar materi sesuai dengan jadwal. Nah, kami instruktur itu berharap yang sudah Bapak Ibu siapkan itu ya yang dipakai gitu. Karena siapa tahu waktu pemilihan materi itu tidak sesuai begitu. Tapi saya berharap Bapak Ibu sudah menghitung begitu. Ketika nanti pada PPL 1, PPL 2 dan PPL 3 itu materinya memang materi yang dipakai di RPP yang Bapak Ibu buat dan juga cocok dengan jadwalnya. Kemudian melakukan refleksi dengan mencermati capaian dan hambatan yang telah dihadapi dan selanjutnya memikirkan langkah-langkah perbaikan. Praktik pembelajaran dirancang dalam 3 siklus progresif. Siklus pertama, 10 hari pertama, 10 hari kedua, siklus kedua, dan 10 hari yang ketiga itu siklus yang ketiga. Masing-masing siklus berisi kegiatan pendahuluan, preparasi dan koneksi, kemudian praktik dan ditutup dengan refleksi dan tindak lanjut. Itu di LMS ada. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah membuka link di LMS, itu ada bagian yang namanya PPL. Ketika nanti dibuka di pendahuluan itu ada bahan pengajaran. Sudah dibuka kan? Ada 11 kalau nggak salah. 11 LK ya Bapak Ibu ya. Kalau sudah bisa kemudian dalam hal pelaksanaan praktik pembelajaran bertepatan dengan hari tidak ada kegiatan pembelajaran di sekolah, maka kegiatan praktik pembelajaran mahasiswa dapat mengundang peserta didik dengan seizin kepala sekolah. Ya, jadi mungkin libur atau memang tidak ada PTM, jadi ibu-ibu, Bapak Ibu bisa mengundang dengan seizin kepala sekolah. Tapi kalau saya melihat kan sekarang sudah PTM, jadi tidak masalah. Dan ada kalanya 2 hari itu tidak pas dengan jadwal Bapak Ibu, ya harus izin kepala sekolah karena minjam jadwal orang lain gitu. Ya, nah ini saya yakin Bapak Ibu mempunyai koneksi yang bagus dengan kepala sekolah maupun teman guru sehingga misalnya saya pinjam kelasnya ya itu tidak jadi masalah gitu. Kemudian nah ini memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan melaksanakan pembelajaran reflektif 4 SKS 31 hari efektif. Konteks di sekolah yang pertama, ini siklus yang pertama, preparasi kelas pembelajaran. Ya, tadi minta izin kepala sekolah, menyiapkan muridnya. Kan saya kemarin bilang, kalau misalnya bisa dulu boleh, jadi siswa itu diajarin dulu gitu. Boleh, supaya lancar gitu. Kalau misalnya sekolahnya itu anteng gitu kan, nggak asik ya kita ngajar anak anteng gitu kan nggak asik. Ini dulu dipersiapkan boleh gitu. Kemudian melaksanakan praktik pembelajaran sesuai dengan dokumen perangkat pembelajaran set yang pertama, itu RPP, media pembelajaran, materi ajar, dan sebagainya. Melaksanakan perekaman dan atau pencatatan kejadian terkait pembelajaran. Nah, perekaman itu hati-hati, minta tolong orang lain. HP sekarang kan canggih, semua HP bisa dipakai untuk merekam, tapi dengan durasi yang seperti itu apakah mampu? Nah, ini kekuatan HP harus Bapak Ibu pertimbangkan. Mengisi dan memenuhi tagihan. Ini di sekolah, konteks di sekolah. Jadi kalau daring itu persiapannya lebih banyak karena harus izin sekolah, memberitahulah paling tidak, menyiapkan siswa, menyiapkan materinya, kemudian perekaman itu di sekolah. Nah, kalau yang daring tinggal saja mengundang siswa untuk hadir dengan Jimit atau apa terserah, dan Bapak Ibu mengundang kami instrukturnya untuk gabung. Itu jauh lebih bagus. Kemudian konteks kampus yaitu refleksi pasca pembelajaran 1 dan membuat RTL itu di LMS ada.
Jadi setelah melakukan praktik nanti ada refleksi, kemudian ada RTL gitu, itu ada seperti itu. Yang terakhir membuat laporan kalau yang setelah siklus yang ketiga. Sekarang aktivitas kita lihat day by day ya, praktik pembelajaran hari yang pertama. Dilakukan secara sinkronus 7 JP dengan Vicon sekurang-kurangnya 3 JP as usual kalau ini. Nah, saya mohon setiap grup yang kita ada 6 itu, salah satunya menjadi komtingnya, ketua grupnya, supaya secara aktif menghubungi dosen yang dihubungi dosen untuk janjian kira-kira besok itu jam berapa, karena tadi sudah ada beberapa dosen yang bertanya kepada saya, boleh enggak Bu kalau tidak pagi karena pagi saya ada ini. Ada 2 dosen yang sudah menghubungi saya bilang begini jawaban saya, tidak apa-apa, nanti saya akan ada ketemuan dengan teman-teman guru, nanti biar ketua grupnya menghubungi Bapak Ibu untuk janjian besok Vicon jam berapa. Apakah harus pagi? Tidak. Nah kalau nggak bisa pagi, masa dipaksa? Enggak Pak, saya pagi. Oh nggak bisa. Sama-sama supaya nggak buru-buru begitu ya. Karena ini butuh waktu yang longgar supaya tidak terpotong. Nanti ada dosen yang ya udah pagi 1 jam kayak dulu pendalaman materi. Menurut saya untuk yang preparasi sebaiknya tidak dipotong. Sebaiknya 2,5 jam full, at least ya minimum itu, nanti kalau lebih juga boleh. Artinya habis itu diselesaikan dulu, preparasinya selesaikan dulu, baru nanti Bapak Ibu bisa kerja. Kebayang kalau pagi 1 jam, sore 1,5 jam belum selesai gitu. Ini bukan pendalaman materi, ini adalah keputusan Bapak Ibu mau apa langkah berikutnya. Gimana Pak Wanto? Itu Bu, yang 7 JP itu 1 hari atau per 1? Ini kita ngomong hari pertama Bapak. Siap Bu. Ini khusus hari pertama. 7 JP itu adalah 7 JP yang di jadwal, tetapi Vicon-nya hanya 2,5 jam atau 3 JP Vicon-nya. Jimit-nya itu hanya 3 JP alias 2,5 jam seperti biasanya Pak. Per hari atau per 10 hari Bu? Enggak Pak, saya ngomong hari pertama dulu Pak, pelan-pelan Pak. Ini hari pertama dulu. Ini kan tulisannya hari pertama. Satu ini day one gitu. Nanti ada 10 hari setelah ini. Ini dipahami dulu. Jadi hari pertama nanti dosen akan membuat link seperti biasa, dan jam berapa mulainya itu kesepakatan. Jadi sekali lagi saya minta salah satu menjadi ketua grup untuk menghubungi. Kebetulan saya tuh ada Pak Dewa, ada Bu Deka. Nanti salah satu bisa hubungi saya atau ngomong di grup. Besok jam berapa gitu. Nah, siap Bu. Ya, aktivitas mahasiswa pendahuluannya preparasi kelas pembelajaran, penyiapan ruang kelas, sarana pendukung, platformnya apa. Jika pembelajaran ini yang secara daring nah ini untuk PGSD sama PAUD, mereka kan butuh orang tua ya kalau ini ya. Kalau kita enggak, kita sampai pada platformnya apa, gitu, daring atau luring. Kemudian bersama DPL dan GP melakukan koneksi dengan mendiskusikan perangkat pembelajaran ke-1 yang telah disiapkan pada kegiatan perancangan pembelajaran. Kembali lagi ke RPP. Ini dimatangkan gitu ya, dimatangkan. Kita kan hanya 5 atau 6, kalau di grup saya 6. Nanti kita mau lihat seberapa sih kesiapan Bapak Ibu begitu. Ya. Tidak membuat, tapi kita akan melihat saja. Aktivitas kami apa? DPL dan GP mengkoordinasikan persiapan praktik pembelajaran agar ditemukan kesinkronan antara mahasiswa, guru, dan sekolah. Jangan sampai pada hari H nanti ada keluhan, aduh Pak, Bu, saya nggak bisa rekaman. Pak, Bu, saya ini. Jangan, itu dimatangkan di hari yang pertama.
3JP itu. Kemudian DPL dan GP melakukan koneksi tentang perangkat pembelajaran pertama yang sudah disiapkan. Oke, ini day 1 dulu, hari yang pertama. Ada pertanyaan? Jelas. Berarti kita Jelas demon ya? RPP ya, Bu ya? Ya, RPP yang pertama. Oh iya. Oke, ini hari yang pertama. Jadi, hari yang pertama harus ada vikon dengan guru dan dosen, DPL dan GP. Jadi nanti kalau saya itu 6 dan 2, saya akan ber-8. Kalau yang lain 7 gitu. Itu harus di hari yang pertama. Tolong sampaikan kalau hari pertama tidak ada vikon. Ya, tolong nanti sampaikan. Kemudian hari yang kedua dan hari ketiga sekarang. Aktivitas praktik pembelajaran hari kedua dan ketiga dilakukan secara sinkronus 7JP per hari. Nah, di TS, di aturan yang saya terima bahwa untuk aktivitas hari kedua dan ketiga boleh asinkronus. Tidak harus vikon antara dosen, guru pamong dan mahasiswa. Kenapa? Karena ini hari-hari sibuk buat Bapak Ibu untuk praktek pembelajaran. Tetapi nanti kelas saya akan minta mungkin di malam hari. Malam hari kita ketemu walaupun setengah jam atau 1 jam. Mau melihat tadi bagaimana sih atau besok bagaimana sih. Di kelas saya akan minta. Artinya bahwa saya akan memaksa. Walaupun kalau nggak mau, Bu, saya nggak mau, nggak bisa kalau setiap hari, oh silahkan. Tapi saya akan mengundang kelompok saya. Nah, untuk yang dosen yang lain itu mungkin tidak, karena saya memberikan pilihan. Monggo Bapak Ibu, kalau memang berkenan pada hari-hari ini silahkan. Kalau enggak ya lewat LMS saja. Karena di sini DP dan GP ingin hadir di kelas ketika Bapak Ibu nanti praktek daring. Kalau prakteknya luring kan tidak bisa kami hadir gitu. Nah, penerapannya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran sesuai dengan perangkat pembelajaran ke-1 yang telah didiskusikan pada kegiatan pendahuluan. Melakukan rekaman dengan menggunakan perangkat yang sesuai dengan situasi dan kondisi mahasiswa. Secara mandiri mengobservasi dengan melihat kembali hasil rekaman pelaksanaan pembelajaran yang telah dilakukan. Ini ada di LMS. Kemudian GP mendampingi mahasiswa memastikan kesiapan kelas dan sarana pendukung lainnya. Sinkronus bisa diskusi di LMS. Kemudian DPL dan GP mengikuti proses kegiatan praktik pembelajaran secara daring atau luring sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Ini tulisannya seperti itu, Bapak Ibu. Tetapi saya bayangkan, misalnya Bu Eni sedang mengajar, terus ada luring kan saya nggak bisa mengikuti. Kan, kecuali daring. Kalau daring bisa, bentar ya. Oke. Ya. Kecuali daring, kalau daring undang dosen dan GP-nya. Ini hari kedua dan ketiga, artinya apa? Kalau Bapak Ibu bisa hari pertama, ya sudah hari pertama. Hari 3 kan bisa leyeh-leyeh gitu, bisa menikmati hasil rekamannya. Terus nanti membuat ngisi di LMS itu setelah proses pembelajaran kan ada yang diisi, refleksi atau apa. Kemudian kalau hari kedua nggak bisa, ya hari ketiga, nggak boleh hari keempat. Nah, makanya saya bilang harus baik-baik dengan kepala sekolah dan teman. Minta izin kalau misalnya pas kebetulan Ibu tuh ngajarnya hari Jumat kan sudah nggak ada. Nah, Ibu minta gantian ya teman, nanti yang hari Jumat. Nah, itu bagaimana? Tinggal Bapak Ibu nanti bekerja sama dengan rekan sejawat gitu. Oke.
Nah, ini hari kedua dan ketiga, apakah ada pertanyaan? Bu Maria, berarti pada hari kedua dan ketiga kita satu grup semua harus praktek lapangan ya Bu ya? Dalam Ya. indikasi praktek pembelajaran di sekolah, begitu nggih? Ya, perekamannya Bu. Oke, siap. Iya, Ibu bisa hari kedua atau hari ketiga. Atau ya, bukan dan ya. Iya. Atau ya. Kalau misalnya Ibu hari kedua nggak bisa, ya hari ketiga. Tetapi kalau hari kedua bisa, ya sudah. Soalnya nanti hari ketiga kan Ibu bisa melihat rekamannya. Sambil Sekali koordinasi lagi, dengan tergantung jadwalnya. Berarti tanpa kehadiran dosen, Bu? Enggak. Makanya Bu, karena saya tidak bisa ngikuti secara luring, saya minta malamnya itu ngobrol gitu. Kita ketemu. Gitu. Iya. Kalau saya, Iya nah, betul. Bapak Ibu bisa usul ke dosen, Pak, bisa nggak saya malamnya minta ketemu? Boleh. Kebetulan saya pengen. Mungkin mahasiswa saya nggak kepengen, tapi saya yang pengen gitu. Iya, Bu. Bu Maria, Maria ini sukanya kamu gitu ya. Nah, saya pengen ketemu sama Bu Deka gitu loh. Iya, sama Bu. Ya. Nah, karena walaupun di sini tulisannya sinkronus 7 jam, ternyata tidak. Saya ada slotnya. Kami diberi slot di LMS itu hari ini roomnya ada, tapi itu tidak harus dipakai karena syaratnya adalah hari pertama, ke-8 dan ke-10 Vikonya itu. Hanya 3. Hari pertama, 8 dan 10. Ya, Bu Ria, silakan. Iya Bu, gini Bu, itu untuk mengundang dosen dan pamong itu apakah sesuai dengan kita sesuaikan waktunya dosen dan pamong ya Bu ya? Ibu Saya daring. pilih daring Bu. Kebetulan memang sekolah saya sudah PTM, cuma saya pilihnya daring Bu. Bu, besok kan ada persiapan. Preparasinya kan besok. Di saat preparasi itu Ibu yang mengundang ke dosen. Sampaikan bahwa besok jadwal saya ini Pak, kalau berkenan hadir. Tapi kalau misalkan kan lebih penting Ibu ke siswanya daripada ke dosennya. Kalau dosennya ya kalau bisa masuk, kalau nggak bisa ya Ibu jangan menyesuaikan dosennya, kasihan siswanya nanti. Yang penting adalah ke siswanya. Harapan kita, harapan mahasiswa, dosennya ikut masuk. Gitu. Harapkan ikut masuk. Gitu ya. Kemudian, oh ya, Bu Ide, silakan. Ya, terima kasih Bu Maria. Ya, saya mohon izin bertanya Ibu. Ini kan saya kebetulan belum PTM ya Bu ya. Belum PTM, kami masih daring. Nah, kebetulan kita kan ada LMS sendiri yaitu menggunakan Microsoft Teams. Nah, misalnya saya mau menghadirkan atau mengundang dosen di kelas saya, bolehkah kami membuatkan username untuk dosen? Boleh sekali Bu, boleh sekali. Malah Ibu harus aktif. Nyampe di preparasi hari pertama bahwa Ibu memakai LMS tertentu, SWADA kalau kami ya, memakai SWADA, kemudian mengundang dosen dan GP itu lebih bagus. Ya, artinya ya kami yang menyesuaikan, bukan tadi saya sampaikan bukan Bapak Ibu menyesuaikan ke kami, tapi kami yang menyesuaikan. Oh iya, iya baik. Yang daring itu instruktur masuk diharapkan. Kalau luring kan tidak, nggak mungkin saya masuk ke kelas Bu Eni gitu. Kan sulit sekali kalau perekaman kemudian kami masuk. Bu Anggara silakan. Ya baik, terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu. Ini Bu mau bertanya, ini masalah PPL hari kedua dan ketiga. Apakah di hari ketiga ini kita langsung rekam Ibu, rekaman Bu atau gimana Bu? Oh, Ibu tadi kemana? Ngopi ya. Iya tadi masih ngopi. Lagi nggak konek Bu. Yo. Maaf Bu, iya. Nggak boleh protes kalau saya mengulangi karena ditanya. Jadi
Ibu boleh milih hari kedua atau hari ketiga. Ya, menurut saya hari kedua saja. Kalau luring ya, hari kedua saja. Nanti kalau misalnya rekamannya jelek kan bisa diulangi kalau mau. Kalau muridnya Iya, mau betul. juga ya. Kalau muridnya mau. Kalau Iya, muridnya kesel, sekali aja mereka udah nggak mau, apalagi 2 kali gitu ya. Ya, Oh Masih iya. permen, Bu. tapi ini kan ya, semua kemungkinan bisa terjadi. Maaf ya, maaf sekali. Iya. Seperti Pak Hairun, tiba-tiba listrik mati dan sebagainya itu kan listrik mati kebetulan apa namanya perekamnya itu lupa nggak dicas, makanya nanti mulai besok malam dicas supaya tidak ada apa namanya tidak ada alasan lagi atau tidak ada kendala yang karena kurang persiapan gitu. Syukur hari kedua itu sudah oke. Jadi hari ketiga kita bisa menikmati melihat apa sih kekurangannya, kendalanya apa kan nanti ditulis di LK. Iya, iya. Ya, oke. Bu Nancy? Ya Bu, maaf tadi agak putus jadi Bu. Maksudnya kalau kita melakukan pembelajaran luring, berarti dosennya nggak bisa masuk ya Bu? Atau bagaimana? Ya, makanya nanti Bu harus mengirimkan rekaman ke kami. Iya, iya. Maaf tadi terputus Ibu. Oke, ya. Iya, iya. Oke, makasih Bu. Mohon izin Bu. Ya, Pak Tarsi. Ya, terima kasih Ibu. Berkaitan dengan RPP-nya nanti Ibu, apakah nanti sebelum kita melakukan praktek itu, ya, kita wajib mengunggah lagi RPP kita? Halo. Di situ ada Pak. Tidak diunggah, sampai tahu dari mana Pak? Bapak belum melihat. Suaranya terputus. Halo? Oh, kirain Nadia aja. Halo. Aduh, saya yang putus nih Bu, bentar Bu, saya yang putus nih. Iya, ya Bu. Bentar. Kedengaran tadi Bu. Ya. Bentar. Ini nggak tahu nih, putus kenapa. Ya, Pak, nanti kan ada slotnya di situ, ada di LMS itu ada slot yang nanti Bapak Ibu harus mengirimkan RPP. Tapi coba dilihat lagi, jangan sampai saya salah karena apa yang saya buka dengan punya Ibu kan beda ya. Oh iya. Silahkan dicek saja yang sudah bisa masuk berarti yang kelompok B dan C itu sudah bisa masuk. Yang PPL silahkan dilihat apakah harus harus mengirimkan lagi. Menurut saya iya, tahu dari mana kami. Oh iya Bu, iya Bu. Ya, nanti dilihat lagi. Sepertinya ada. Lumayan, Ya silakan. Bu, terima kasih. Halo Bu, apa suara saya terdengar? Iya Bu, silakan. Ya, Bu saya mau tanya untuk yang aktivitas hari 1, 2, 3 ini apakah sudah ditentukan tanggalnya atau sudah dimulai aktif besok ini atau bagaimana ya Bu Maria? Oh iya. Bentar. Jadi hari pertama itu besok, Kamis tanggal 21. Hari kedua itu berarti Jumat. Hari ketiga itu berarti Sabtu. Hari Minggu libur. Ya. Hari Minggu libur, Senin berikutnya. Jadi 10 hari pertama dimulai dari Kamis. Jadi besok itu sudah harus ada Vikon dengan guru dan dosen. Gitu. Minggu juga dihitung ya Bu ya? Ya baik, terima kasih Bu Maria. Enggak, baru aja yang ngomong. Enggak. Minggu libur. Hari Minggu. Oke, gitu, Bu Maria. Ya, apakah kedengaran Bu? Ada satu yang belum ada. Apa ya Pak ya? Kedengaran Bu? Ya. Enggak. Dengar sudah Bu Maria. Terdengar Maria. Terdengar Bu. Ya,
Nah, terdengar, tulis saja Bu, tulis Terima kasih. semuanya. Tulis di sini chatnya. Tulis aja ya. Ya. Oke, sampai hari ketiga masih ada pertanyaan? 1, 2, 3. Ibu. Mohon Bu di LMS Ya. supaya kelihatan. Ya, ya. Oke, oke. Mau tanya Bu. Bu Maria. Silakan, siapa? Yo, Ibu. Bu Pak. Izin boleh? Boleh, boleh, boleh. Bu Fajar dulu, Fajar. Ini Pak Anto dulu ya. Oke. Ini praktek pelaksanaan praktik pembelajaran ke-1. Kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa selama 3 hari yang terdiri 1, membuat room meeting, unggah. Nah, ini Pak, suruh ngunggah gitu. Ya kan? Pilih room di ini, kalau message, unggah dokumen. Nah, itu Pak. Suruh mengunggah dokumen. Kemudian melaksanakan kegiatan praktik, merekam kegiatan, unggah video sebelum diedit. Ini seadanya ya, belum diedit mungkin bisa 1 jam. Ya Bu. Sebelum diedit ke Google Drive atau YouTube, copy link file. Nah, ini kita akan lihat dari sini. Ya, bagi yang masih bingung untuk mengunggah Pak Wanto. Berarti nggak diedit Step-stepnya ya Bu sudah ya? ada, sudah jelas. Jadi kalau masih bingung apa yang harus disiapkan untuk ini ya praktik, silahkan yang berhubungan dengan LMS, silahkan hubungi Pak Wanto yang bisa membuka, karena saya nggak berapa menit dalam 1 JP sesuai dengan ini aja Bu, sesuai dengan sekolah biasa, cuman nanti video ini harus diedit menjadi 15 menit. Oh, only 15 minutes ya Bu. Nantinya kalau yang pertama diunggah seadanya. Bu Maria. Seadanya dulu, nanti di hari keberapa itu nanti ada. Coba secara mandiri melakukan observasi pelaksanaan praktik. Hasil rekaman pelaksanaan pelajaran yang telah dilakukan, kemudian mengisi jurnal mengajar dan kasus LK 3.1 yang terjadi. Nah ini, kalau bisa ini di hari yang ketiga. Kalau misalnya memang hari pertama sudah, kalau hari Ibu praktiknya hari ketiga, ya setelah praktik baru dilihat lagi, kemudian ngisi LK 3. Kendala yang terjadi ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan dan permasalahan yang timbul. Format jurnal mengajar dan kasus dapat diunduh di bahan pembelajaran. Bahan pembelajaran itu ada 13, ada 11 Bapak Ibu. Kalau nggak 10 atau 11? 10. 3, 1 ya. 10 LK begitu. Bu Yunita? Iya, makasih Bu. Ibu, tadi kan disampaikan bahwa kita mulai praktik itu hari kedua atau ketiga ya Bu. Ini kan kami kemungkinan hari kedua itu besok anak-anaknya vaksin Bu. Di hari pertama itu udah bisa langsung praktik gitu. Atau memang harus hari kedua atau ketiga? Harus ke... Nggak bisa Bu, hari pertama Bu tergantung ke ini preparasinya. Iya, Bu. Kedua atau tiga aja. Kan hari pertama Ibu belum tahu, belum ketemu dosennya Bu. Ibu ketemu dosennya. Atau setelah vaksin kan bisa Bu. Kalau misalnya hari ketiga. Iya. Lingkungan aktif ya. Ya, diajak hari nggak apa-apa. Asal jangan di tempat. Ya Bu, ya. Makasih Bu. Halo Bu. Ya Pak Dewa. Ya, gini Bu, kan hari pertama itu kan besok ya, hari Kamis ya. Hari kedua itu hari Jumat Bu. Begini Bu, kalau di sekolah saya Bu, itu kan 5 hari kerja Bu, Senin sampai Jumat. Nah, sedangkan Bu, ya Pak.
besok kami mulai semester Bu. Gimana itu Bu? 5 hari semesternya. Kalau saya semester. Iya Pak Bu. Sudah Bu, kami itu Bu. Kayaknya sesuai. Kalau di sekolah saya udah mulai kami mid pakai semester 2 nih. shift Bu. Kelas 10 kelas 10 full sampai sebagian kelas 11 itu shift pertama dari jam 7 sampai jam 11, baru pembersihan ruangan dari 1 jam, nanti shift 2 mulainya jam kelas 11 sebagian dengan kelas 3 full, itu dari jam 1 sampai jam 4 Bu sore waktu mid semesternya. Gitu ya. Karena bagi shift Bu. Ya, persoalannya apa Pak Dewa? Persoalannya Bu kan masih mid semester Bu, jadi bagaimana saya mau ngatur siswa apa? Kan siswanya kan sampai sore Bu mid semesternya. Ya. Sampai jam 4. Ya, gini Pak, kita harus Nah, kan hari Sabtu menyiasati. itu Bu, kami ada kegiatan. Nah, gini Pak, Bapak tergantung hubungan Bapak dengan kepala sekolah. Bapak kan bisa minta izin untuk keperluan PPG, Bapak harus menyelenggarakan proses pembelajaran. Bapak minta izin ada beberapa anak gitu ya, tidak usah full sebenarnya, boleh untuk ikut dalam proses pembelajaran. Karena itu harus gitu. Kita nggak bisa saya melewati ini, nggak bisa. Ini harus dilaksanakan. Nggak tahu caranya bagaimana Bapak. Maksud harus saya itu mesti bisa, hari kedua dan hari ketiga itu memang harus apa namanya Bu? Harus melakukan rekaman video pembelajaran begitu ya? Atau kalau bisa hari pertama, hari kedua. Kalau nggak bisa hari ketiga, karena nanti hari keempat sudah beda lagi kegiatannya. Iya Bu, berarti Jumat dan Sabtu itu harus Bu ya? Atau Pak, jangan atau. Oh ya, atau ya? Ya. Atau. Salah satu hari Jumat atau Salah satu, ya. Salah satu. Iya, soalnya di tempat saya Bu sama seperti tempat ini, tempatnya Pak Dewa, kita cuma 5 hari kerja dan cuma hari Jumat itu paginya ada, sorenya juga ada Bu. Jadi kemungkinan bisa diatur lah, walaupun nggak bisa paginya, sorenya diusahakan seperti yang Ibu bilang tadi, walaupun nggak ada jadwal kita bisa tukar sama yang lain, nah gitu. Ya, kalau hari Sabtu libur ya sudah Pak, Sabtu aja. Iya. Sabtu aja. Cari murid yang deket-deket situ, izin Minimal kepala sekolah. minimal berapa Bu ya muridnya itu kalau yang luring itu Bu? Bapak satu kelas berapa? Satu kelas itu soalnya kami dibagi Bu. Dibagi kan 32. Kami tuh kalau dibagi persib gini 15 Bu. Jadi 15 siswa. 15 itu 15 kan nanti kan itu masih jaga jarak kan ya Pak ya? Masih pagi. Iya Bu. Satu meja besar kan satu. Ya 15 aja Pak, enggak apa-apa. 15 Bu. 15 ya. Ya kalau berdesak kalau berdesak-desakan malah nanti nggak bagus karena Bapak dicurigai gitu. Iya, ya, memang gitu. Jadi sebenarnya mengundang 15 anak dari kelas ini kelas ini kan tidak ada yang tahu. Iya, Kelasnya betul. ABC misalnya, ambil aja kelas itu. Iya. Enggak apa-apa. Meskipun nanti kelasnya tidak sama. Iya. Kelasnya tidak sama kan oke kan Bu ya. Ya tapi itu kelas ibu ya, artinya ibu mengajar kelas itu. Atau benar. Ibu pinjam kelas lain juga nggak apa-apa. Yang jelas anaknya memang di kelas 2, kelas 7 ya kelas 7 semua, bukan kelas 7, kelas 8, kelas 9 jadi satu ya enggak. Ibu izin Bu. Kan, muridnya kan ada yang mungkin ada hajatan atau apa Bu, kan 15 kan dari 20 misalnya 5 nggak masuk Bu, anu Mam saya ada hajatan, ada ini, ada orang tua menikah atau apa gitu, 15 it's okay kan Mam ya? Oke Bu, sekali, oke Bu, oke ya. Halo Bu, Yuk. izin Bu. Pak siapa ini? Ya,
Bu, begini, apakah Bu itu siswanya mesti pakai seragam atau bisa pakai pakaian bebas, Bu? Seragam lah, kan PTM Pak. Iya, Pembelajaran tatap muka. Oke. Ya kayak kecuali di sekolah itu nggak pakai seragam kan ada ya? Ada kan? Ada. 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 Sekolah swasta kan hanya dengan pakai Masalahnya seragam. Bu, kalau kami Bu di sini sekarang PTM-nya itu Bu, kalau mereka siswa pakai seragam Bu, itu polisi suruh datang ke sekolah Bu. Loh, bukannya? Makanya kami kan bukannya sudah resmi boleh? Mas sudah resmi boleh sih, tapi maksudnya begini Bu, kan kami kan SMK. Kalau praktek diizinkan Bu, tapi kalau misalnya tatap muka masih belum sih Bu, belum full sekali gitu. Bisa disiasati, Bapak minta surat tugas dari kepala sekolah kalau memang akan ada pembelajaran untuk keperluan PPG gitu. Oh, siap. Iya. Ya. Atau kalau memang nggak boleh pakai seragam dari rumah nggak seragaman dipakai di sekolah, nanti ganti lagi kan bisa. Pokoknya bisa disiasati. Oke, siap. Iya. Oke. Ya, Bu Nonsi silahkan. Ya Bu, ini Bu, jumlah siswanya itu maksimal 15 ya Bu? Atau bisa Tidak lebih? ada. Tidak ada batasan 15 atau berapa? Nggak ada. Oh iya ada Bu, ya siap. Oh ya. Oh nggak Tapi bisa kalau dulu misalnya begitu Bu. satu kelas itu 40, datang semua kan nanti justru dipertanyakan. Ini katanya masih pandemi. Iya Kok segitu banyaknya? Iya ya maksudnya. Nggak bisa 10 Bu begitu. Ya, kalau misalnya memang nggak ada muridnya ya boleh saja. Tapi apakah memang muridnya segitu Bu? Kalau kita ini Bu, maksudnya sekitar 20 lah satu ruangan. Ya, melihat ini aja satu meja yang harusnya 2, itu satu. Iya. Iya. Kemudian yang daring ya segitulah 15 kan bisa mendatangkan 15. Kalau yang daring justru 50 juga boleh kan, karena tidak persoalan berapapun yang hadir. Tapi umumnya sekolah itu kan ya 30 sampai 40 gitu untuk yang daring ya. Tapi justru yang luring itu yang nanti akan dilihat, loh kok dempetan, kok deket-deketan duduknya, itu nanti malah berarti nggak ada jarak, jaga jarak. Tapi kalau kelompok diskusi gitu kan berdekatan. Ya itu baunya pas diskusi. Nah, kan sekarang kan nggak berdiskusi kan pakai ini Bu, pakai masker tetap. Nggih, Iya. harus masker memang. Ya Ibu atur dong, Ibu atur aja nanti kelompoknya jangan mepet-mepet. Pokoknya Ibu tahulah aturan bagaimana prokes gitu. Iya. Gini, Ibu kan bisa mendekatkan meja satu dengan satu yang lain, kemudian jangan banyak-banyak, satu meja itu 4 anak kan bisa, itu udah satu kelompok. Iya. Kalau dibandingkan nggak diskusinya satu kelas ngeriung gitu kan nggak? Enggak, iya. Sendiri. Tertata. Ya, oke. Siapa lagi? Bu Ria? Saya Bu. Enggak ya? Fajar, silakan. Ya, terima untuk siapa ya? Siapa Fajar. Oh ya, oke Bu Ria dulu, Bu Ria. Oh, Bu Ria. Oke, baik Bu. Nah, kebetulan kan sekolah saya udah PTM kan Bu. Jadi itu satu siswa satu kelas itu kan 36. Jadi PTM itu dibagi 12. Jadi ada 3 kelompok A, B, C. Jadi 12 Bu. Nah, saya pilih untuk PPL ini pilih daring gitu kan Bu. Nah, kan tidak ada batasan tuh jumlah siswanya. Tapi ketika nanti saya undang untuk daring itu minimal berapa ya Bu ya siswanya? Ya sudah Ibu bilang aja 12, karena daring juga dibatasi gitu kan bisa. Jangan 5 Bu. Iya. Oh dari 36 yang mau cuma 5, jangan. Karena kalau sudah kebiasaan daring kan lebih mudah mengajak anak. 12 aja Bu nggak apa-apa satu kelas. Pilih yang anaknya speak up gitu, yang punya ngomong biar proses pembelajarannya itu hidup begitu. Jangan pilih anak yang anteng. Oke Bu, bisa lah gampang.
Ya, bisa disiasati lah. Oke, Bu Ria, Bu Fajar, silakan. Terima kasih Bu. Ini yang mau saya tanyakan, waktu praktek nanti kelas di sekolahan saya kan instalasi listriknya tidak memadai Bu. Nah, nanti rencana saya mau menggunakan lab apa boleh Ibu? Boleh. Boleh Bu, boleh sekali mau di lab, mau di yang jelas. Ibu tahu prokesnya bagaimana, Ibu tahu apa yang harus disiapkan gitu. Ya usahakan pakai PPT, ada apa namanya LCD begitu. Tapi kalau terpaksa di sekolah saya nggak ada LCD, saya nggak punya, ya sudah tulis tangan. Kalau memang tidak ada. Gitu. Tapi sebaiknya pinjam. Walaupun untuk keperluan praktek ini saja Bu, nyewa, pinjam teman, pinjam instansi mana, cari-cari informasi. Misalnya, kan nanti bilang, tapi saya nggak ada Bu, nggak ada sama sekali. Saya tidak bisa memaksa, tetapi saya bisa memberikan suggestion saja untuk pinjam dan sebagainya. Supaya yang Ibu buat itu tidak useless itu. Ibu sudah membuat PPT tapi nggak dipakai, kan sayang. Di situ masih nunggu. Kemarin kan saya sudah sempat ini Bu, koordinasi sama teman-teman gitu, tanya LCD-nya ada nggak ya gitu. Ternyata LCD-nya itu pernah ada, tapi dibawa orang, sampai sekarang nggak tahu kemana gitu. Hilang orangnya dicari. Astaga. Nah, sebenarnya Bu aja kalau nyewa ada. Ya nyewa ada. Itu orangnya DPO ya. Tinggal di mana? Orangnya. Gimana Bu? Fajar tinggal di mana? Saya SMP Purwodadi. Nah, Purwodadi gampang, banyak gitu. Banyak. Di Kemanten banyak juga kok Bu. Pinjam lah, pinjam. Ini satu Pak Aryo. Nanti tak kirim ya. Paketin ke Dompu Pak Mario. Ya, Bu Nini. Gambar dong. Bu, Bu Nini. Pak Mario jualan. Harus pakai baju hitam putih. Ya? Apa Bu? Pas praktek nanti harus pakai baju hitam putih atau gimana pakaiannya, menyesuaikan? Iya, menyesuaikan saja Bu. Nggak ada aturan sih ya, jadi sopan saja. Tapi kalau biasanya yang itu tuh ukin Bu, ukin kalau itu wajib. Kalau sekarang pakai itu lebih bagus. Mungkin wajib. Pakai seragam Kemarin sekolah ada aja. Pakai seragam Iya. keki. Pakai ini enggak ya? Pokoknya Kalau kaos berkerah bisa nggak Bu? Kalau kan kami pakai kaos berkerah, kaos dari sekolah. Bu. Siapanya? Siapa? Hari Jumat Bu. Anak-anaknya? Kami para guru Bu. Iya ya hari Ganti Jumat dulu ya. Bu. Ganti juga cuma 5 menit. Bawa baju batik. Pada umumnya aja deh, kita kan kelas nggak pakai rambut gitu ya. Iya. Umumnya saja. Sesuaikan dengan sekolahnya. Iya, seragam pas hari itu. Iya. Tapi kalau misalnya di sekolah itu hari itu nggak boleh ganti baju gitu ya. Ya sudah, nggak boleh. Tapi masa nggak boleh sih? Boleh. Keperluan praktek kan ya boleh. Itu ya Bu Diana ya. Bu Mayang? Iya. Ini masih hari kedua Maria, loh kita saya- masih. Ya, masih hari kedua. Bu, saya mau tanya, ini kan karena daring di sekolah saya yang seharusnya waktunya kalau luring itu 80 menit, kalau dari Rejus jadinya 60 menit. Apa itu oke? Ya, oke sekali Bu. Oke. Oke Bu. 60 menit nanti Terus Ibu ini Bu, harus kalau di sekolah saya, ya. Itu 60 menit nanti akan Ibu shorten ya, diedit jadi 15 menit. Berapapun. Oke. Ya, oke ya. Ya. Kemudian ini Bu, kalau di sekolah saya kan karena daring ini kan pakai platformnya Zoom. Nah, sesama guru itu selalu ditempatkan menjadi host dan co-host. Jadi kalau misalnya adalah satu guru yang ngajar, ada satu guru lagi yang mendampingi itu buat misalnya kayak tiba-tiba apa namanya
out of connection gitu ya, atau unstable gitu. Nah, gurunya ini yang jagain moodnya di kelas. Nah, itu apakah nanti waktu saya PPL berlaku seperti itu atau hanya saya saja sama dosennya? Gimana Bu Maria? Boleh. Jadi saya minta tolong rekan saya untuk in charge di situ sebagai pendamping kelas. Boleh. Boleh Bu, silakan. Oke, Bu Maria. Ya. Ya, Bu Maria. Bu Eni. Ya Bu, terima kasih. Pertama yang buat besok kan hari pertama masih persiapan, kita mengisi Vicon dengan dosen, itu hanya dosen saja ya Bu ya? Pak Amang tidak, hanya dosen. Dosen dan GP. Oh, dosen dan GP. GP. Berarti kami berarti nanti Vicon bersama dosen dan GP Ibu. Ya. Ya. Dan Hanya tadi ini pesan dari kelas A tadi semuanya menyampaikan untuk disampaikan ke Pak Ngasbun, kami segera minta nilai supaya bisa membuka yang LMS-nya, Bu. Mohon maaf tadi teman-teman semuanya pesan seperti itu. Mohon maaf Bu Maria. Ini Bu, langsung sekarang saya. Ya Bu, tadi ini udah karena kami belum bisa buka LMS. Ya Bu, galau Bu. Bu Eni, Bu Maria, tadi udah konfirmasi Pak Ngasbun, katanya iya lagi diproses. Oh kayak gitu. Oh iya. Gitu, sudah. Oh gitu saya ya. tidak dulu ya. Oh iya. Alhamdulillah. Iya, sedang diproses Bu sama Pak Ngasbun. Iya, siap. Ya. Terima kasih. Ya, oke. Kelas B, C sudah beres. Sudah, Bu Ning masih hari kedua. Iya Bu, Nining mau bertanya. Maaf kan lagi gendong dede bayi. Lagi sakit Bu. Ini Bu. Iya. Ini kalau PTM kan otomatis di sekolah, dan kalau daring kan di rumah ngundang anak-anak. Itu dosen sama guru pamong seat-nya berapa lama gitu Bu? Apa kalau PTM kirim video aja, tapi kalau daring sheet kan harus sheet ya Bu ya? Berapa lama sheet-nya gitu Bu? Ya, dari selama proses pembelajaran itu kalau berkenan. Oh gitu. Tapi Itu kalau 2 jam, PTM, 2 jam Bu ya? kalau PTM-nya Bu, berarti kita harus nyediain itu dong Zoom-nya, Meet-nya. Enggak, itu aja, videonya aja langsung kirim. Iya, videonya Bu Nining. Enggak, tahunya harus sheet juga gitu Bu. Enggak. Kecuali Ibu punya, oke Bu Nining, kecuali Ibu punya fasilitas untuk mengundang kami di luring. Ya saya ngomong aja. Misalnya Bu Deka nih, Bu Ibu ikut saya ya, saya pengen Ibu nungguin saya mengajar. Pas luring Bu, saya dengan senang hati Bu Deka, mau saya. Signalnya susah di sekolah Bu. Nah, kebanyakan kan gitu ya. Oke. Ya, Aduh. Biasanya sih enggak mau Baik, Bu, kalau dosen. hari Biasanya enggak mau dosennya kalau ikut. saya itu mau kalau diajak. Ibu. Oke. Loh. Siapa nih? Ibu. Eka Bu. Bu Nadia ya. Iya Bu. Kan kalau luring kan berarti kalau di sekolah saya itu 1 kali 40 menit, berarti kan 1 kali pertemuan itu ada 80 menit. Berarti 80 menit itu yang akan saya ajarkan kan Bu. Berarti untuk yang saya kirim videonya itu tuh yang aslinya tuh berarti 80 menit itu. Sama yang di edit 15 menit. Ya, kalau Ibu nanti, pokoknya gini Bu, dalam satu proses pembelajaran itu harus ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada closing. Itu yang apa namanya yang perlu. Biasanya sih 60 menit kan ya, 60 menit 2 kali 30 menit untuk satu ini apa namanya satu RPP begitu. Satu ya. Nah nanti Ibu pintar-pintar aja ketika mengedit itu 15 menit itu potong-potongan yang memang harus memang harus ada itu yang mana. Jadi 15 itu udah include pendahuluan, inti sama penutup gitu ya Bu. Nantinya Inti dan closing. ya. Tapi kalau proses yang sesungguhnya pasti lebih minimum 60 menit lah. Karena 2 kali 30 menit. Iya. Karena pada saat mengajar nggak boleh apa namanya
dilewat-lewat itu apa namanya? Pas ya. Ini skip gitu ya, Bu ya. Ini lewat. Skip. Lewat ya. Stop. PM atau apa itu ya? Iya, memori. Nggak boleh ya. Bu Maria. Berarti HP harus benar-benar oke. Latihan wawancara ya. Siapkan HP dengan sebaik mungkin. Minjem HP Kalau saat menyelesaikan di Bu, sekolah, sini. kalau di sekolah kayak saya itu satu EP-nya 25 menit, Bu. Ya apa? Ibu mau 2 GP atau 3 GP untuk satu materi itu? Enggak apa-apa. Oh, gitu. Ya, Iya, Bu. biasanya sih Halo, jarang Bu. yang satu pertemuan itu 3 kali JP ya. Biasanya 2 JP. Tapi yang 1 JP juga ada. Iya. Iya 2 JP. DP Bu kalau bahasa Inggris. Tergantung. Nanti yang diminta kita kan link, jadi mau sejam ya bisa, 2 jam ya bisa. 2 JP. Ibu. Halo Ibu. Ya Ibu. Bu, begini Bu, ini kan di sekolah kami itu kan sudah kayak Bu ya, tatap muka terbatas. Jadi 1 jamnya itu 20 menit. Itu RP saya itu 2 kali 2 JP. 2 kali 2. Pokoknya 1 kali pertemuan 2 jam gitu loh Bu. Nah itu jadi bisa nggak Bu, kira-kira saya itu 1 kali pertemuan itu kan 1 jamnya itu 20 menit. Ya 20 menit jadi 10 menit gitu Bu. Nggak apa-apa Bu, pokoknya kita menyesuaikan dengan kondisi Bu. Pokoknya kita menyesuaikan dengan kondisi. Kalau emang 20 menit ya udah. Nanti kalau Ibu nambah malah nanti dimarahin kepala sekolah. Karena melebihi jatah gitu ya. Terima kasih Bu. Ya. Dibawain Ya. parcel. Makanya kalau bisa seini mungkin, sependek mungkin gitu ya. Bener ya? Iya, iya. Ya. 2 JP ya cari yang 50 menit. Iya. Tapi kalau misalnya sekarang sih shorten ya sekarang ya. Tidak real apa time-nya kan. Ya, masih hari kedua ketiga atau mau move ke hari keempat? Lanjut Bu, lanjut. Move. Enggak. Iya boleh. Lanjut. Udah yuk. Hari keempat. Wideh. Halo Ibu, mohon izin bertanya. Iya, baik terima kasih Bu. Ini kan kemarin itu kan LMS itu mintanya 2 RPP luring dan 1 daring ya Bu ya. Nah kan ternyata kondisi di tempat saya itu belum bisa bahasa Inggrisnya. Jadi nggak apa-apa ya Bu ya kalau RPP luring saya pakai untuk daring semua gitu. Bisa Bu, tinggal iya. nanti sinkronosnya apa. Terus bisa Mungkin Bu. saya nambahin ini ya Bu, Yang link penting Ibu kan sudah pegang ini. link absensi saya tambahkan mungkin di RP seperti itu ya Bu ya. Iya, baik. Terima kasih Bu. Ya. Yang sudah membuat daring tapi buat link juga pindahin saja. Hapus yang link-linknya itu gitu. Ya, baik. Guru itu kan kayak dalang ya. Jadi gampang sekali kita tuh memainkan gitu. Mensiasati itu gampang. Sudah terbiasa kita tuh mensiasati. Apalagi kalau kepepet, sudahlah. Main saja gitu. The power of kepepet. Maria. Kemudian, iya. Bagus kalau stres Bu. Kemudian Cepat jadi. Dia nanti Gus deh. Bu, gini RPP saya kan yang ke-1 itu ada PJBL ya, Bu. Karena PJBL itu prosesnya lumayan ya, Bu. Nggak mungkin 1 pertemuan tuntas. Nah, nanti gimana Bu waktu pas praktek pembelajaran, apakah hanya jadi 1 pertemuan aja? Atau harus sampai beres? Enggak, jadi gini. Sebuah RPP itu bisa untuk 1 pertemuan, 2 pertemuan, atau 3 pertemuan. Kalau 1 pertemuan berarti Ibu dari pengetahuan sampai keterampilan harus selesai pada 1 kali pertemuan. Kalau 2 pertemuan berarti keterampilannya nanti di
pertemuan kedua. Tetapi menurut saya untuk praktek pembelajaran ambil saja yang pertemuan pertama. Kenapa? Kalau Ibu milih pertemuan kedua, apalagi kalau ada yang ketiga, nanti kita bengong ngeliatin Ibu nyuruh memberi instruksi aja ke siswa gitu. Ibu nggak mengajar kan, karena mengajarnya sudah di pertemuan yang pertama. Ibu hanya suruh siswa membuat latihan atau apa gitu. Ibu nggak mengajar kan. Teori itu kan kita berikan di depan gitu. Nah, Ibu ambil saja yang Pertemuan pertama. Nanti ya. akan ditanyakan kan Bu, apa nanti kita konfirmasi ke dosennya? Dosennya kan sudah baca, Bu. Apa perlu konfirmasi ke dosen? Dosennya kan sudah tahu di RPP. Ya takutnya nanti ini udah ada kegiatan tampilan gitu. Kemudian bentar. Setiap pertemuan kan selalu ada selalu dimulai dengan opening, kegiatan inti dan closing, Bu. Selalu begitu kan, siklusnya itu kan selalu begitu. Nanti pertemuan kedua juga begitu, ada opening, ada kegiatan inti, ada closingnya. Ya, siap. Kalau misalnya kalau mau menghubungi dosennya by WA saja. Jangan ketika mengajar sudah ada siswa, Ibu baru, Bapak Ibu ini saya, enggak. Kalau Japri boleh gitu. Ya, berarti penjelasannya dikonfirmasi. Tapi jangan pada saat pengajaran kita memakai kalau kami tahu sebenarnya tanpa ibu memberitahu ke kami apakah itu pertemuan kedua dan ketiga, sebenarnya kami tahu dari materi yang Ibu sudah sampaikan, dari dari openingnya kita udah ngerti, oh ini pertemuan keberapa gitu kita sudah tahu. Tapi kalau pertemuan ketiga ya sudah kita lihat saja, lihat Ibu nyuruh siswa untuk mengerjakan karena di pertemuan pertama udah habis materinya gitu. Ya, siap Bu. Terima kasih Bu. Ya. Ya. Ada lagi? Wida. Terakhir. Yuk, terus Bu Nadia terakhir. Bu Nadia aja. Ya, Nadia dulu ya. Tadi ini Bu keputus-putus pas tadi siapa yang nanya tadi ya. Kan di Nadia juga kan di RPP yang 1 2 3 itu di RPP ketiga itu kan dia luring Bu. Daring. Sedangkan Nadia kan nanti untuk PPL-nya luring semua. Apakah yang di RPP 3 itu harus Nadia ubah kembali atau tetap itu aja? Maksudnya tetap keterangannya di kegiatan pembelajaran itu daring? Luring Bu, diubah aja. Diubah nggak apa-apa. Oh, diubah jadi karena nanti kita akan melihat itu. Yang jelas kan Ibu sudah punya RPP daring ketika di proses perencanaan. Tugas. Ya. Di proses perencanaan kan ini sekarang kan kondisi seperti ini, kami terpaksa mengubah. Kalau mau ngasih tahu nggak apa-apa, tapi sebenarnya itu nggak penting buat kami. Yang penting adalah kami akan melihat RPP-nya apakah Ibu itu mengajar sesuai dengan apa yang ada di RPP. Gitu. Oke? Iya, Bu Mayang? Ya, Bu. Makasih. Bu, ini kan siklusnya 10 hari sama dengan satu siklus. Nah, apakah untuk PPL siklus kedua dan ketiga ini sudah bisa kita tentukan sendiri ya Bu? Kan kita bisa menghitung. Karena kan saya juga perlu koordinasi sama sekolah tanggal berapa saja yang. Ya, tentukan sendiri Bu. Dalam arti ditentukan dalam arti luring atau daring atau bagaimana atau apanya? Oh, bukan maksudnya tanggal PPL-nya Bu. Oh, ngitung Bu, per 10 hari Bu. Jadi nanti hari gitu. ke-10 itu selesai siklus yang pertama. Hari 11 kita preparasi untuk siklus kedua. Berarti hari ke-12 dan hari ke-13 itu untuk praktek siklus 2. Oke, siap. Terima kasih Bu Maria. Sendiri ya. Ya, syukur dihitung kemudian satu surat aja ke kepala sekolah bahwa tanggal sekian itu akan ada kegiatan praktik. Gitu. Lebih bagus itu Bu. Oke? Ya, oke Bu Maria. Wida?
Oke, saya akan teruskan. Ini hari kedua dan ketiga. Nah, ini hari keempat. Hari keempat, mengisi jurnal mengajar dan kasus yang terjadi dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan observasi hasil rekaman pembelajaran, meliputi kendala, pokoknya di LK 3.1 itu diisi pada hari yang keempat. Artinya, Ibu boleh undang. Ibu boleh undang GP maupun dosen untuk untuk mengadakan Vikon. Saya akan mengundang mahasiswa saya untuk checking saja ada kendala tidak dalam penulisan dan sebagainya. Walaupun nanti ketemunya cuma setengah jam sampai 1 jam, nggak lama. Karena ini sebenarnya tidak wajib. Bagi kami, bagi kita tidak wajib untuk Vikon. Yang hadir saja, yang berkenan hadir. Kalau semuanya nggak hadir ya sudah, masa saya ngomong sendiri kan nggak. Ini di kelas saya, ya. Bu Deka dan teman-teman nanti akan ketemu saya setiap hari. Saya akan cek saja. Ya, Bu. Ya, Ibu boleh minta ke dosen, Pak, boleh nggak? Kalau berkenan, saya sudah umumkan ke teman-teman dosen, silahkan membuat link setiap hari untuk checking. Mending kan begitu, tahu-tahu persoalannya setelah hari ke-6 baru tahu persoalannya kan enggak banget gitu ya, sudah lewat. Mending saat itu kalau ada persoalan saya bisa bantu, saya bisa checking untuk saya supaya saya juga ayam gitu. Saya juga senang, oh udah ternyata mahasiswa saya lancar, tidak ada persoalan. Oke, dari sini ADPL dan GP memantau pengisian jurnal dan kasus melalui LMS. Kami lihat saja gitu. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, selain melihat di LMS, saya juga akan secara langsung bertanya. Gitu. Bu Ida, masih ada yang tanya untuk hari keempat? Bu Anggara? Sudah tidak, Bu. Oke, ya. Sekarang hari kelima dan keenam. Aktivitas mahasiswa melakukan editing terhadap hasil rekaman praktik pembelajaran dengan durasi maksimal 15 menit. Jadi yang tadi 1 jam, yang tadi 1,5 jam itu diedit menjadi 15 menit. Jangan lupa hasil editingnya itu tetap ada pembukaan, tetap ada kegiatan inti, dan tetap ada closingnya. Jangan 15 menit diambil semua dari kegiatan itu, tidak. Kita mau melihat mengunggah hasil editing rekaman praktik pembelajaran ke LMS. DPL dan GP memantau editing video kegiatan praktik pembelajaran melalui LMS. Jadi itu diberi waktu 2 hari. Kalau tidak bisa mengedit, tanya teman, suruh suaminya, suruh saudaranya mengedit, lihat di YouTube. Tidak semua orang mampu untuk mengedit. Saya pun minta tolong anak saya kalau mengedit. Saya biasanya memotong. Kalau mengedit itu kan potongan-potongan jadi satu, potongan-potongan jadi satu. Supaya nanti kalau dilihat itu enak. Kapan kelihatan kan, kapan openingnya, kapan closingnya itu terlihat di bagian yang itu. Jadi 15 menit itu barangkali 3 menit opening, barangkali ya 10 menit itu kegiatan inti, dan yang 2 menit itu closing. Mungkin seperti atau dibalik, closingnya 2-3 menit. Nah, yang tahu ya Ibu. Kalau di yang 60 menit kan ada jeda, Bu. Suruh ke sana, Ibu masih minta anak harus aktif. Kok dia aja ini? Di situ nggak ada, di 15 menit itu udah nggak ada. Kan tidak selancar yang kita minta kan kalau mengajar itu, Bu. Pasti ada yang apa gitu, yang sebenarnya menit-menit itu tuh nggak kepake gitu. Atau Ibu 60 menit itu buka PPT aja susah gitu karena
persoalan laptopnya. Itu udah nggak ada yang 15 menit, tapi yang di 60 menit ada. Karena ibu tidak usah memotong yang 60 menit. Yang 15 menit aja. Nah, contoh-contoh dari video yang diedit itu silahkan di YouTube. Banyak sekali. Kemarin saya lihat. Bagus-bagus sih. Menurut saya bagus-bagus. Lihat aja di situ. Video praktek pembelajaran bahasa Inggris PPG 2021. Banyak banget. Ya. Itu nanti bisa dikasih musik. Backsound itu bisa. Tapi jangan lupa backsound-nya jangan mengalahkan suara Bapak Ibu. Atau mungkin sengaja mau menutupi, biar aja lebih ini. Enggak bisa. Ya, ketika proses editing itu nanti bisa gitu melakukan itu. Kemudian 7. Konfirmasi kepada DPL dan GP tentang kelengkapan tagihan yang telah diunggah. DPL dan GP menerima dan melakukan telaah terhadap hasil rekaman praktik pembelajaran dan LK 3.1, menyiapkan bahan untuk refleksi dan tindak lanjut. Ini semua ada di bahan pembelajaran LK-nya ini. Nah, karena menurut saya aktivitas ini harus sinkronus menurut saya gitu. Menurut saya harus sinkronus walaupun memang tidak harus, tapi kembali lagi ke kesepakatan gitu. Nah, kalau ini harus dengan sekurang-kurangnya Vicon 3JP alias 2,5 jam real. Isinya apa? Hari ke-8, refleksi dengan model konferensi 3 arah, ada dosen, ada mahasiswa, ada GP dengan tahapan 1. Mendeskripsikan secara ringkas terhadap jurnal mengajar dan kasus pada praktik pembelajaran yang ditemukan. Berdiskusi dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya kasus. Berdiskusi dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan GP untuk mengidentifikasi beberapa alternatif solusi tindakan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan kasus. Kami membuka meeting, memimpin konferensi, memberikan bimbingan dan saran terhadap rekaman pelaksanaan pembelajaran dan LK 3.1 untuk bahan mahasiswa mengisi LK 3.2 sama. Itu. Makanya ada Vicon 3JP atau 2,5. Nah, ini ya aktivitas hari ke-8 ini sangat terbantu dengan aktivitas di hari ke-4, 5, 6, 7. Karena di situ sudah mulai kita ada solusi, sudah mulai ada masukan dari teman, dari guru pamong, dari dosen. Nah, ini nanti adalah ditulis apa yang Bapak Ibu temukan ya di LK 2 dan 3. Ini wajib. Yang hari ke-8 itu wajib ada Vicon 2,5 jam real atau 3 JP. Oke, yang 8 ada pertanyaan? Ya ada ya? Oke, sekarang yang hari ke-9. Aktivitas mahasiswa membuat daftar penyelesaian kasus meliputi jenis kasus yang terjadi, faktor penyebab, dan alternatif solusi tindakan. Upload daftar penyelesaian kasus praktik pembelajaran ke-1 di LMS. Nanti di LMS tuh ada gitu ya. Kemudian dosen memantau melalui LMS atau Vicon. Hari terakhir ini juga wajib untuk Vicon. Ya. Tindak lanjut dengan tahapan mengintegrasikan alternatif solusi tersebut ke dalam hasil perencanaan pembelajaran kedua atau RPP kedua. Artinya begini, kalau RPP yang pertama itu ada kendala, nah kendala itu sebagai masukan untuk kita memakai RPP yang kedua. Jangan sampai kendala itu terjadi lagi.
kesulitannya itu terjadi lagi nanti ketika untuk praktek di RPP dan RPP kedua dan 3. Berdiskusi dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing dan guru pamong untuk mereview kembali hasil perencanaan pembelajaran kedua. Unggah RPP 2 karena ini kan hari terakhir untuk RPP 1 dianggap sudah selesai, kemudian untuk persiapan RPP kedua, untuk persiapan siklus kedua atau pertemuan yang pertama untuk siklus kedua, maka Bapak Ibu diminta untuk mengunggah RPP 2. Dosennya menerima dan melakukan telaah dan review terhadap guru pamong terhadap RPP kedua. Ini siklus berikutnya juga begitu, berulang lagi. Ini hari pertama, kedua, 3, 4, 5, 6, hari ke-10 seperti tadi. Hari pertama itu preparasi, 12 dan 13 itu praktiknya, kemudian telaah dan sebagainya. Yang 20 itu seperti hari yang ke-10. Ini juga ya pelaksanaan praktik pembelajaran ketiga. Nah, ini hari ke-30 dan 31 tindak lanjut dengan tahapan mengintegrasikan alternatif solusi tersebut ke dalam laporan singkat. Laporan singkat. Kalau yang tadi RTL, hari ke-10 itu RTL, kalau hari ke-30 10 dan hari ke-20 itu RTL, kalau hari ke-31 itu sudah berbentuk laporan gitu. Yang membedakan ini. Berdiskusi dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk mereview kembali laporan singkat kegiatan praktik. Ini juga sudah ada di LMS, Bapak Ibu. Kalau tidak salah yang ke-10. Coba nanti tolong tampilkan ya Pak Wanto, yang bahan pembelajaran itu ya Pak. Terus unggah, upload laporan singkat kegiatan praktik pembelajaran yang telah direview bersama dosen dan guru pamong. Dan tugas kami adalah menerima dan melakukan telaah dan review bersama guru pamong terhadap laporan singkat. Oke. Ya, ini mengacu pada, ini kita pas karena kita hanya sekitar berapa sih? 5 dan 6 ya. Jadi terpenuhi. Oh, ini Pak. Ini ada LK-nya ini Pak. LK 313335. Ini untuk yang jurnal mengajar. Terus kalau ini penyelesaian kasus, ini Pak sudah ada 32, 34, 36. 37 ini laporan singkat. Nah, tagihannya LK sebanyak 7 buah, pelaksanaan pembelajaran sebanyak 3 kali, dan video. Ya, ini tagihannya. Nah, penilaiannya seperti ini. Iya, ini rubrik penilaian. Ini kami nanti yang menilai, gitu. Ya, begitu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk persiapan PPL. Apakah masih ada hal yang bisa saya bantu? Oh, nggak ada yang senyum ya? Saya senyum-senyum. Ibu, saya mau tanya. Oh ya, Kumar. Ini Bu, terima kasih. Kami sudah dapat gambaran tentang apa yang harus kami lakukan untuk selanjutnya. Nah, nanti yang video yang diupload itu yang sudah dieditkan Bu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk kasus atau permasalahan yang di lapangan, apakah itu nanti kesimpulan atau conclusion-nya itu kita dapatkan dari dosen atau pemecahan masalahnya itu kita sendiri yang mencari solusinya, Bu Maria. Itu didiskusikan dengan GP dan dosen, Bu. Oh, gitu. Siap. Diskusikan saja ya. Kadang-kadang kita kan sudah kehabisan ide gitu. Nanti pertemuan dengan dosennya, dengan teman juga bisa sih sebenarnya. Makanya ada Vicon yang setiap hari setengah jam itu bisa membantu sih sebenarnya.
Kalau, Oke, kalau siap. apa namanya memungkinkan gitu ya. Itu Mm-mm. bisa. Ya. Bisa Bu. Tapi kalau misalnya kekeh mau membuat solusi sendiri ya enggak apa-apa sih. Bebas aja. Iya, siap, siap Bu Maria. Terima Iya, kasih. oke. Ada lagi? Wah, saya jadi takut loh nggak ada yang tersenyum nih. Iya. Ya sudah diam semua, ditanyain nggak ada yang jawab. Terbayang. Membayangkan yang besok itu Bu. Membayangkan hal sini itu. Iya, Bayang ya, membayangkan. Intinya tuh Bayangan bagaimana persiapannya ini. kalau saya ngumpulin siswanya. Ya, tapi begini, ya begini, ibu, bapak ibu kan sudah punya sudah punya gambaran. Ketika praktik itu apa sih yang dibutuhkan? Oh saya, aduh saya pas nggak ngajar. Oh saya mau menghubungi teman saya atas izin kepala sekolah gitu. Itu yang itu yang harus Bapak Ibu ingat itu. Jangan main serobot. Tapi harus izin. Ya, bagaimanapun juga kita izin. Nah, ketika kita izin saya yakin teman akan bantu. Kepala sekolah juga akan bantu. Kepala sekolah, ya sudah saya bantu, saya yang merekam. Atau teman nanti bilang, aduh saya yang merekam aja sambil melihat seperti apa. Oh jangan saya merekam sendiri, malah malu. Jangan. Iya. Ya, oke Bu Diana. Bu Diana angkat tangan. Oke, terima kasih Bu. Tadi saya sudah mendengar penjelasan dari Ibu. Dari awalnya saya berpikiran bahwa sepanjang 30 hari itu kita mengajar. Jadi saya berpikiran bahwa SPP yang 1 sampai 3 itu wah cukup tidak ya. Jadi tadi Ibu sudah memberikan penjelasan kepada kami semua. Jadi di siklus yang pertama untuk hari kedua dan ketiga, siklus kedua hari ke-12 dan 13, dan siklus ketiga hari ke-21 dan hari ke-22 yang kita harus mengajar dan merekam. Begitu ya Bu? Betul sekali Bu. Ya. Ya kan Ibu membuatnya 3 ya. Udah ini dipikir dulu, Ya. UKI nanti. UKI-nya mana nanti. Sekarang ini dulu. Ya Bu. Siap Bu. Iya punya ya. Ke PPL. Siap Bu. Iya, Ibu yang masih terganjal itu ya UKIN sama UP itu Bu. Iya, tapi kan harus melewati ini Bu. Iya betul. Iya. Kemarin saya itu iseng-iseng membuka internet, ternyata di situ ada semua ya Bu ya. Ternyata tuh ada contoh UKIN, contoh UP itu ada gitu. Iya Bu. Jadi itu bisa lah. Ujian kompre itu seperti apa, itu tuh ada. Jadi sekarang itu begitu terbukanya dunia itu, ya. Sehingga apapun tuh ada di internet itu ada. Terus jangan lupa libatkan orang lain Bu. Kalau misalnya tadi kan Bu Mayang menyampaikan bahwa ada satu guru yang terlibat untuk membantu, saya pikir itu bagus sekali. Jadi kita nggak usah mikir untuk membuat link dan sebagainya. Iya. Apalagi yang luring harus melibatkan teman. Iya. Jangan minta muridnya buat mereka. Nanti mengurangi jumlah murid. Iya, juga hasilnya nggak bagus itu Bu ya. Ya, iya. Ya bawa suami, yang ibu-ibu yang udah punya suami. Mbak Nadia. Kan semangat. Yang masih pacaran ya, kejar-kejaran. Semangat banget. Bawa pacar. Ya. Pacarnya TM. Loh, nggak ikut-ikut saya. TM. Aduh, gitu ya Bu ya. Bu Nadia bawa aja. Bu Nadia bawa Bu. Bu Nadia UKI. Oke. Iya gini Bu,
Satu lagi Bu Maria, kami kan memang tidak itu ya Bu ya, tidak masuk pada grupnya Ibu, tapi kami mohon Bu ya, apabila kami ada kendala ataupun kami ingin konsultasi, boleh loh Bu ya, kayak kami wapri gitu sama Bu Maria gitu. Masalahnya kan mungkin ada dosen yang mungkin cepet nangkepnya, cepet bisa respon gitu. Kalau Bu Maria kan cepet, ketika saya butuh Bu gimana Bu, ada langsung, dah Bu Mar, ini sudah ada solusinya begini. Jadi kami mohon ya Bu Maria ya, mohon sekali. Kami kalau ada kendala atau apa, kami wapri, tolong ya Bu Maria. Saya tetap akan bantu bisa semampu membimbing kalau kami. memang saya bisa ya Bu ya. Tapi kan manusia itu penuh keterbatasan Bu, sering saya nggak ngerti gitu ya. Saya minta tolong ke kamu. Boleh lah. Boleh. Oh ya Bu. Boleh. Bu Maria. Ya Bu ini. Kan Oh ya Bu akan Nadia. ini Bu, kayaknya di luar Siapa dari ini? konteks ini Bu. Kan di LMS itu ada survei Bu. Survei yang dimana itu tuh kemarin pas hari apa tuh saya coba kerjakan, ternyata pas selesai saya kerjakan itu ternyata masih bisa diedit sampai tanggal 31 Desember. Jadi saya tuh isinya tuh kayak sembarangan gitu Bu, penasaran gitu kan. Ternyata di isinya itu tuh kebanyakan tuh ditanya JP kayak TPL berapa Saya JP juga belum totalnya. Berapa Maria ya Bu. Soalnya gini Bu, saya kemarin mau ngisi, saya hitung tuh nggak sama. Iya. Yang harusnya 92 itu 98 adanya gitu. Saya Iya, hitungnya iya, kan betul. berdasarkan hari dan JP di di jadwal. Itu nggak pas. Yang harusnya 9 berapa, di situnya 9 sekian. Karena saya nggak ngerti ya udah, biar aja nanti. Iya, saya sama Bu. Saya tanya Pak Rojikin Bu. Terus ya saya kurang tahu itu, coba tanya Bu Maria. Iya Pak, soalnya ada dipertanyakan juga tentang admin. Oh ada tentang admin juga ya. Iya. Aduh pertanyaannya apa? Iya dikatakan pertanyaan itu apakah admin memberikan informasi secara lengkap? Aduh kayaknya saya nggak kasih informasi secara lengkap, ini gimana dong? Nggak, kalau ada persoalan Mas Rosikin selalu mengabdi. Terus saya bilang, tenang Pak, udah saya isi 85 sampai 100, admin kasih info. Oh ya alhamdulillah. Iya Bu, yang baik-baik saja Bu. Iya, siap. Tapi terus terang saya belum bisa mengisi karena nggak bisa ngitungnya. Terus dilihat, oh masih lama ya udahlah. Ya. Dan kendala itu bukan kendala gitu kan, ada survei yang harus diisi baru kita masuk, itu tidak diisi kita juga masih bisa masuk. Iya. Jadi nggak masalah. Iya. Itu gimana, Bu, Bapak-bapak? Sudah Bu. Berarti besok saya hubungi siswa saya, kalian besok ya? Boleh. Kalian besok kalau udah semester, kalau udah selesai semester hilang mereka. Setelah ini silahkan menghubungi salah satu aja, jangan 6-6-nya menghubungi dosen, enggak, salah satu, pilih aja salah satu kelompok siapa, ada rajinnya semua menghubungi. Silakan, karena ada beberapa dosen yang sudah minta izin tidak bisa pagi gitu. Saya bilang, oh boleh silahkan. Tapi kelompok saya pagi aja. Enak. Enak Bu Maria udah fix. Udah tenang pagi. Ya, saya nggak punya kerjaan hari itu. Kalau saya ngajar ya saya nggak bisa. Kebetulan nggak ada kerjaan, jadi bisa. Aduh, gitu Bapak Ibu. Siap Bu. Ya Bu. Makasih ya Bu. Ya. Ada Pak di foto Pak. Pak di foto suruh senyum semua Pak Wanto. Oh iya Pak. Bisa pakai ini lagi. Senyum. Sudah nggak sih? Oke, semua Udah. Enggak dong Pak Wanto. Ini Bu Ria. Saya kira sudah. Ya. Senyum ya. Udah senyum dari tadi. Oke, satu saja ya. Udah kering nih Gigi, udah.
Sudah toh, Pak? Udah Nggak ada apa-apanya sih. Suara dedek bayi. Bu, bebas Bu, bebas Bu. Dedek bayi udah enggak. Udah masuk di grup, Bu. Nanti saya kirim, Bu. Udah apa belum ya? Itu masuk di grup. Nggak terasa. Oke, terima kasih kasih, semangat. terima Silakan kasih, Bu, Bu. langsung Terima kasih. Sehat, Bu. Terima kasih Bu Maria. Sehat-sehat Bu Maria, sehat-sehat semuanya. Bapak Ibu. Semangat, semangat, semangat. Iya, Bu Nadia. Ajak RM-nya ya, Bu Nadia. Nadia.